Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Lamah Farida. Saya mengajar di mata pelajaran Fikih di Madrasah Ibtidaiyah Yapinur di Limbangan, Garut, Jawa Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 di LPTK UIN Syekh Jamil Jambek Bukit Tinggi tahun 2025. Pada hari ini, Jumat 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran dengan materi jual beli dalam Islam. Materi tersebut menjelaskan tentang pengertian dan hukum jual beli dalam Islam dengan menggunakan metode pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya. Kelas 6. Beraksi, beriman, bertakwa, akidah akhlak baik. Siap siaga. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Istiadat, siap. Doaan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladoli Robbi gufirli Amin. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, kita sebagai warga negara Indonesia yang mencintai tanah air, mari kita nyanyikan lagu Indonesia bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu, Indonesia Raya. Terima kasih. Silahkan kalian duduk kembali. Ibu absen dulu ya. Agus Ramdhani, Ahmad Kaisan, Farhat Nur Wahidin, Hafijah Ajahra, Hasna Rofida, Julpa Ananda. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada yang masih ingat gak? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Masih jual beli. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, memahami pengertian macam-macam jual beli dalam Islam. Yang kedua, menyebutkan dalil-dalil Al-Quran yang berkaitan dengan jual beli. Yang ketiga, mengidentifikasikan praktik jual beli yang sah dan tidak sah menurut agama Islam. Nanti kalian akan mempraktikan pasar halal, ya, mempraktikan jual beli yang sah dan tidak sah menurut syariat agama Islam. Kita lihat dulu ya video berikut ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 6B. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan tetap istiqomah menjalankan kebiasaan-kebiasaan baiknya. Salat subuh, kemudian sarapan, kemudian pamitan kepada orang tua sebelum berangkat sekolah. Dan alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di kelas tercinta ini. Tetap semangat untuk mencari ilmu dan tetap beraksi, beriman, bertakwa, akidah, akhlak baik, siap siaga. Kelas 6B berprestasi. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar fikih dengan materi jual beli. Kalian mungkin masih ingat ya dengan materi minggu kemarin kita telah membahas pengertian jual beli dan hukum jual beli. Pengertian jual beli menurut bahasa berarti al-bai dan artinya pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lainnya dengan dasar saling merelakan. Adapun hukum jual beli pada dasarnya halal atau boleh. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal bai'u mislur riba wa halullahil bai'u wa haramur riba. Artinya bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi pada dasarnya jual beli itu diperbolehkan. Siapapun itu boleh bermata pencaharian jual beli asalkan sesuai dengan syariat Islam tentunya. Nah, yang harus kalian pahami karena yang namanya jual beli itu sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, jadi usahakan untuk kita melakukan jual belinya sesuai dengan syariat Islam. Jangan sampai kita melakukan transaksi atau jual belinya justru yang dilarang. Bentuk jual beli yang terlarang, yang pertama adalah jual beli yang tidak sah karena kurang syarat dan rukunnya, seperti jual beli sistem ijon atau yang belum jelas. Yang kedua, jual beli binatang ternak yang masih dalam kandungan. Yang ketiga, jual beli sperma binatang jantan. Yang keempat, jual beli barang yang belum di tangan. Dan yang kelima adalah jual beli benda najis. Yang kedua, bentuk jual beli yang terlarang adalah jual beli sah tapi terlarang. Contohnya, jual beli yang dilakukan di waktu-waktu sholat Jumat. Kemudian, jual beli yang niatnya untuk ditimbun karena harga barang tersebut sedang mahal. Dan contoh yang terakhir adalah jual beli dengan cara menghadang di pinggir jalan. Rukun jual beli adalah pembeli, kemudian penjual, barang yang diperjualbelikan, dan alat untuk menukar dalam kegiatan jual beli atau uang. Sedangkan syarat sah jual beli, syarat sah penjual dan pembeli, yang pertama penjual dan pembelinya sudah balik. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, tidak ada pemborosan. Yang keempat, jual belinya atas dasar suka sama suka.
Kemudian, hal yang penting dalam jual beli adalah ijab qabul. Ijab qabul ini adalah semacam serah terima perkataan dari penjual dan pembeli untuk meyakinkan bahwa kegiatan jual beli tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, anak-anak, hikmah dari jual beli adalah supaya kita mencari dan mendapatkan ridho dari Allah, supaya rezeki yang kita dapat berkah dan mendapatkan karunia Allah. Yang kedua, menghindari dari riba dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Alhamdulillah, materi jual beli kita sudah selesai. Ya, itulah materi kita hari ini. Bisa dipahami? Nah, sebelumnya Ibu akan mengajukan pertanyaan. Apakah kalian pernah melihat transaksi atau di pasar misalnya yang tidak sah atau yang sah menurut syariat agama Islam jual belinya? Pernah tidak? Coba Ririn, contohnya seperti apa? Mengurangi ukuran timbangan, betul? Betul. Contohnya lain, Akmal. Membeli dengan uang palsu. Ya, betul. Membeli dengan uang palsu. Itu membeli dengan uang palsu dan mengurangi timbangan itu salah satu yang tidak sah jual belinya menurut agama Islam. Pengertian jual beli itu sendiri ada dua, ada menurut bahasa, ada menurut istilah. Kalau menurut bahasa, jual beli itu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-bai' atau at-tijaroh, artinya tukar menukar. Tukar menukar. Sedangkan menurut istilah, jual beli itu menukar barang dengan barang. Bisa tidak menukar barang dengan barang? Menukar barang dengan uang. Asal berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh syariat agama Islam. Itu pengertian dari jual beli. Sekarang hukum jual beli. Hukum jual beli itu pada dasarnya halal asal sesuai dengan kaidah syariat agama Islam. Jadi siapapun itu boleh bermata pencaharian jual beli karena pada dasarnya hukum jual beli itu adalah halal. Silahkan lihat di setiap meja kalian, kita akan mempraktikkan pasar halal. Nah, dengarkan dulu penjelasan dari Ibu. Di setiap meja di kelompok kalian, nanti kalian bermain setiap kelompoknya. Lihat di sini, di bawah ini kan ada gambar apa? Gambar apa? Gambar dadu. Kalian masing-masing, setiap anggotanya nanti main, ya. Misal ketika dadunya muncul di angka 6 atau 8, baru dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya kalian berhentinya di hati-hati, maka bawa kartu hati-hati. Kalau misalnya kalian berhentinya di jual, berarti bawa kartu jual. Bacaan teh celup. Nah, baru ke anggotanya ditawarkan. Contohnya lagi, misal ada berhentinya di pas masalah. Nah, di situ kan ada kartu masalah tidak? Ada. Berarti bawa kartu masalah dan baca. Nah, itu dia yang harus kalian diskusikan. Paham? Siap, paham, Bu. Kalau misalnya di sini ada berhentinya di beli. Nah,
bawa kartu beli dan baca. Berarti kalian harus menyimpan uang di situ. Bahkan lihat di meja masing-masing kelompoknya dan kartunya ditutup dulu. Sok bermain dengan pasar halal. Sok boleh dimulai dari sekarang. Kartu rezeki berarti kejutan yang menyenangkan. Nah, berarti ini kalian dapat masalah seperti ini, berarti kalian harus didiskusikan. Jawabannya mana? Sok, keluarin pensil sama bukunya. Ya. Nah, ini kartu masalahnya. Sok, keluarin dulu pensil sama bukunya setiap kelompoknya. Ini didiskusikan ya. Ngerti ya? Ngerti kan? Sok. Udah semua? Nah, udah didiskusikan kartu masalahnya? Udah. Nah, selanjutnya kalian ketua kelompoknya mempresentasikan ke depan. Ya. Ini dari kelompok berapa? 1. Ketuanya Arca. Silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan. Sok. Ini kelompok 1 ya, ketuanya Arca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahri mencampurkan buah busuk dengan segar agar cepat laku. Apakah itu adil? Nah, itu pertanyaannya. Maka jawaban hasil diskusinya apa? Jawabannya? Itu bisa merugikan pembeli dan termasuk menipu. Dan Terus? seharusnya Fahri jujur dan memisahkan busuk dari yang segar. Nah, betul? Betul. Itu boleh tidak? Tidak boleh. Coba lihat Ibu. Dapat kartu apa aja di kelompok 1? Kartu beli. Oh, beli minyak goreng ya, seharga 18.000 1 liternya. Mahal tidak? Ada susu 15.000. Gula pasir, beras. Wah, semuanya ini kartu jual dan kartu beli. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Sok, dari kelompok 2 siapa maju ke depan ketuanya? Siska jual nasi uduk yang sudah basi karena tak ingin rugi. Apakah itu boleh? Jual nasi uduk yang sudah basi. Boleh tidak? Tidak. Maka jawaban kelompok kamu apa? Tidak boleh karena dapat membuat orang sakit. Betul? Yang keduanya apa? Keuntungan tidak boleh didapat dengan cara merugikan orang lain. Nah, itu bakal merugikan orang lain tidak? Merugikan. Orang lain mengeluarkan uang, tapi ketika dimakan itu jadi sakit perut. Tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan duduk kembali. Sekarang kelompok 3. Siapa ketua kelompoknya maju ke depan? Ayo. Dapat kartu masalah? Dapat. Ya, sok bacakan soalnya berikut dengan jawabannya. Rian bilang mainannya baru, padahal bekas. Apa yang ia lakukan? Jawabannya apa? Ia telah berbohong dan itu bisa membuat pembeli kecewa. Bohong tidak seperti itu. Bohong. Salah apa benar? Salah. Berarti betul ya jawabannya? Betul. Tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan duduk kembali. Terima kasih kerjasama dalam kelompoknya. Sampai di sini paham? Paham. Nah, sekarang rapihkan dulu
yang ada di meja kalian. Coba semuanya dirapihkan. Nah, sudah rapi ya itu di mejanya? Sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, kita diadakan dulu ice breaking agar kalian tidak mengantuk saat belajarnya. Siap? Tepuk tangan. Udah semangat lagi? Semangat. Sekarang Ibu akan menguji kalian dengan tes ya. LKPD, tes yang berkaitan dengan materi kita hari ini adalah jual beli. Satu orang, satu kertas yang harus kalian isi yang berkaitan dengan jual beli dalam Islam. Silahkan. Ini berapa orang? 5. Siapkan alat tulisnya ya. Ini diisi sendiri ya, tidak diskusi. Ini individu. Itu ada berapa pertanyaan? Coba lihat di LKPD masing-masing. Ada 3 pertanyaan. Coba perhatikan dulu. Nomor 1, jelaskan pengertian jual beli menurut syariat Islam. Tadi sudah dijelaskan kan? Ya, yang kedua, sebutkan dan jelaskan 3 syarat sah jual beli dalam Islam. Yang ketiga, sebutkan 3 hal yang diharamkan pada jual beli dalam Islam. Paham ya pertanyaannya? Paham? 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 Itu masing-masing ya, tidak kelompok, tidak berdiskusi. Udah? Udah. Silakan sama ketua kelompoknya dikumpulkan. Wah, jawabannya bagus-bagus. Berarti kalian sudah mengerti ya? Ya. Paham ya materi hari ini ya? Paham, Bu. Ya, sudah Ibu periksa semuanya ya. Rata-rata semua jawabannya benar. Tepuk tangan untuk kalian. Terima kasih hari ini sudah belajar dengan baik. Dan kerjasama dalam tadi diskusi kelompok juga sangat baik. Alhamdulillah. Silakan sekarang sudah selesai materi hari ini. Alhamdulillah. So, rapiin dulu alat tulisnya. Rapiin lagi alat tulisnya. Rapiin lagi bajunya, pecinya. Tadi kalian berangkat dari rumah dalam keadaan rapi. Sekarang pulangnya juga harus dalam keadaan rapi. Silakan. Alhamdulillah materi hari ini telah selesai dari awal sampai akhir. Selanjutnya kita berdoa dulu sebelum pulang. Silakan pimpin doanya. Istiadah. Siap. Robbana anfa'na bima alamtana Robbi alimna alladzi yanfa'una Robbi faqihna wa faqih ahlana wa qarobati lana fi dinina ya Allah manfa'a
akan ilmu kami, berilah kami ilmu yang berguna, jadikan kami orang yang mengerti agama Islam, pegangan semua. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.